Halo movie lovers, kembali lagi bersama Minho di sini. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul The Brother Sun tahun 2024. Film ini berkisah tentang keluarga gangster yang terkenal di Taiwan yang harus diburu oleh sekelompok orang misterius. Wow, kalau ada gangster udah pasti film ini banyak aksi baku hantamnya. Penasaran dengan ceritanya? Sebelum lanjut, siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh. Yang suka kawa-kawa, cek selalu stok di kulkas Anda. Tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa di awal film, kita akan berfokus kepada seorang pria bernama Charles. Terlihat ia sedang menikmati memasak kue. Baginya, pepatah mengatakan pesta tanpa kue hanyalah sebuah pertemuan, dan pertemuan tidak dibarengi pesta bukanlah kebahagiaan. Saat Charles sedang husu membuat kue, ya, kebahagiaan yang memanjakan mata kalian dimulai dari sini. Tiba-tiba, Charles kedatangan tamu tak diundang yang datang dari arah lift apartemen. Saat Charles memasukkan kue ke oven, tiba-tiba tepat sekali, Charles membuat 3 anggota gangster itu dibuat kojor di tempat. Akan tetapi, Charles merasa kesal karena kue buatannya renghek. Tidak lama kemudian, 2 bawahan Charles datang. Ia bernama Bot Darah dan yang wanita bernama Shing. Mereka berdua ini adalah para mesin pembunuh yang sudah mengabdi di gangster triad selama 17 tahun. Si bedegul Bot sedikit terarungsing. Ia tidak suka dengan kerjaan membersihkan para sampah ini. Shing pun menenangkan si bedegul untuk diam dan lakukan tugas ini dengan cepat. Tak lama kemudian Charles turun dari atas dan menyala, "Diam dan pelankan suara kalian, aku mempunyai tetangga." 帮别人擦屁股啊！ 别啦，不啰嗦，我们听话办事。楼下有邻居了。 Kemudian dari arah lift datang seorang bos triad sekaligus tetua jadi dragon yang terkenal di negara Taiwan, tepatnya di kota Taipei. Dia merupakan ayah Charles yang bernama Big Sun. Ia mengetahui bahwa anaknya diserang oleh gangster. Big Sun mencemaskan anaknya dan datang ke tempat Charles. Big Sun menyala, "Kenapa hanya 3 orang? Mereka tahu kan kemampuan kamu yang tangguh? Kenapa mereka tidak menyerang Charles di luar agar mereka bisa kabur jika ada masalah?" 为什么只派了3个人，在你下车的地方下手？万一有状况。 Lalu, Big Sun menunjuk Charles, "Kenapa kamu tidak sisakan 1 untuk diinterogasi? Kau ini terlalu menikmati membunuh." Charles yang membela dirinya, mungkin ini balas dendam dari geng Sleepy Chen terhadap Shing, karena dia telah membunuh anak buahnya di dermaga. Saat Big Sun sedang melihat orang yang menyerang Charles, dan Big Sun mencurigai ikat rambut itu, tiba-tiba dari arah jendela ternyata komplotan gangster itu memancing Big Sun untuk keluar dari sarangnya dan menyerang Big Sun sampai tidak sadarkan diri. Setelah itu, Big Sun dibawa ke rumah sakit dan mengalami koma tidak pakai titik. Di markas, tangan kanan Big Sun yang bernama Yuan memperketat penjagaan dan menyuruh seluruh anggota untuk mengganti kaca yang pecah pakai kaca anti peluru. Yuan juga tidak lupa untuk menyuruh anggotanya bawa senjata api saat menjaga Big Sun yang lagi koma. 车底要加防爆钢板。 Kemudian Charles datang dan menghampiri Yuan. Ia mengklaim bahwa Sleepy Chen adalah dalangnya. Namun Yuan tidak begitu percaya. Yuan lebih mementingkan keselamatan istri Big Sun yang sedang di luar negeri. Yuan juga mengingatkan kepada Charles, saat ayahmu tertembak, ia selalu mengucapkan nama istrinya. Dengan spontan, Charles menyala, "Ya, saya harus melindungi keluarga, melindungi ibuku dan adikku." If anything ever happened to him, go. At all costs. I know. Scene berpindah ke Los Angeles. Kita diperlihatkan seorang anak yang sedang bekerja sampingan jadi supir taksi. Ia bernama Bruce. Ia merupakan keluarga Big Sun yang sungguh terbalik 180 derajat dari kakaknya. Bruce tidak mengenal dunia kriminal. Ia anaknya Chile, bisa dibilang polos, yang bercita-cita menjadi aktor teater.
Pada pagi harinya, Bruce berangkat ke kampus. Dia adalah seorang mahasiswa kedokteran. Sesampainya di kampus, Bruce tidak bisa bayar biaya perkuliahan karena dia menggunakan uang itu untuk mengikuti kelas improvisasi yang lebih disukainya. Bruce mencoba nego sama prodi di kampus itu dan meminta keringanan waktu untuk membayar uang semesternya. Namun si ibu prodi itu memberi waktu sampai besok. Kalau Bruce tidak bisa bayar, Bruce akan dicoret di ujian semester minggu depan. No choice but to invalidate the semester. Get out of the way. Setelah pulang dari kampus, Bruce mencoba menemui temannya yang bernama Toke. Orang ini sedikit agak sengklek. Saat Bruce masuk ke dalam, Toke sedang memakai barang haram jadah. Bruce mencoba meminjam uang kepada Toke sebesar $5.000. Toke sedikit keselak dan batuk mendengar uang $5.000. Toke menyala itu bukan uang kecil. Toke menyarankan agar Bruce membantunya menjual barang-barang haram jadah alias narkoboy untuk mendapatkan $5.000 yang dibutuhkannya. Bruce menyala, aku tidak bisa menjual barang-barang itu. Aku ini anak baik dan nurut sama ibuku. Toke menjelaskan bahwa dunia ini tidak ada yang instan, apalagi kamu butuh uang yang lumayan banyak. Kalau gak jual barang haram, mau dapat uang dari mana lagi? Dengan berat hati, Bruce terpaksa menyetujui untuk membantu Toke menjual barang laknat. There's no fucking way you're gonna earn $5 grand in a year. You can earn college credit if you work with me tonight. Scene berpindah kepada Charles yang sudah sampai di LA saat di depan rumah dan memencet bel, ibunya tidak ada di rumah. Charles pun terpaksa masuk ke dalam. Rumah itu tampak kosong. Charles mencari sang ibu. Akan tetapi, Charles melihat foto sang adik dan ibunya. Sontak, Charles yang bertahun-tahun tidak bertemu dengan ibunya, ia mengambil foto itu di taplak alas kulkas. Saat sedang melihat foto itu dari dekat, namun tiba-tiba dari arah belakang, musik gas. Yap, betul sekali. Ia adalah antek-antek gangster dari Taiwan yang mengikuti Charles sampai ke AS. Pria itu bertopeng. Charles melanjutkan pertarungan itu dan mengambil alat kecantikan dapur dan membantainya sampai mengunci tangannya dengan pakakas itu. Sesudah mengalahkan orang bertopeng, Charles tidak lupa untuk sebat dulu dan menginterogasinya. Charles menyala, siapa yang kirim kamu? Namun si pria bertopeng itu malah cucungah atau ngeles. Lalu ia menyala, semua kejahatan harus dibasmi. Namun Charles yang muak dengan omon-omon langsung membuat pria itu kojor. Tidak lama setelah itu, sang ibu pulang ke rumah. Ia bernama Aileen. Dia terkejut melihat rumah yang sudah berantakan dan ada mayat. Ia memanggil anaknya Bruce. Saat masuk ke ruangan tengah, ia kaget ada anak sulungnya yang sedang pelenyun udun. Lalu sang ibu menyala, siapa orang ini? Charles menjelaskan bahwa dia tidak tahu. Yang pasti, Charles sudah membawa kue pastry oleh-oleh buat ibu. Akan tetapi ibunya malah memarahi Charles karena rumahnya menjadi berantakan. Charles menyala, ini bukan salahku, orang itulah yang memulai duluan. Di sana, ibunya menyuruh Charles membereskan kekacauan yang ditimbulkannya. 你有打算要受洗一下的吗？小帅哥。 Oke lanjut guys, barusan habis mandi dulu, aduh tekuat hareudang. Saat sedang membereskan, Charles memberitahu sang ibu bahwa ayahnya ditembak dan sekarang berbaring di rumah sakit, sudah selesai operasi tetapi masih belum bangun dari komanya. Lalu ibunya menjawab, dia akan sembuh, ayahmu itu orang kuat dan tidak mudah untuk mati. Charles menjelaskan kembali bahwa ini ulah Sleepy Chen. Sang ibu juga memahami 20 tahun lalu sering terjadi perang antar geng, jadi pastikan ayahmu itu kuat, seorang anak desa yang membangun geng dari nol sampai sukses dan tidak mudah untuk dijatuhkan. 如果不强，他老大的地位，他很强的。 Charles memperjelas kembali bahwa keadaan Big Sun sedang tidak baik-baik saja dan buat sementara waktu ia menjadi pemimpinnya. Saat Charles melanjutkan beres-beres, ia melihat pas foto, ia pun bertanya kepada ibunya, apakah ini si Endik? Kelihatannya dia lemah. Sang ibu menjawab, bukan lemah, tapi dia sensitif. Sang ibu menjelaskan bahwa Nick Charles pengen jadi seorang seniman aktor teater. Di sini, Charles jelas tidak suka dengan si Endik. Dia pun bertanya pada ibunya, apakah anak ini tahu ayahnya itu seorang ketua gangster paling ditakuti?
Ternyata sang ibu berusaha menutupi bertahun-tahun bahwa keluarganya adalah anggota gangster yang terkenal. Ibunya dan Bruce pindah ke AS untuk menjauhkan Bruce dari anggota kriminal, dan semuanya berjalan dengan lancar sampai saat ini. Dikarenakan di Taipei sedang kacau, maka dari itu ibunya meminta agar Charles jagain ibu dan Bruce. Charles pun menyetujuinya. Charles juga mengetahui bahwa musuh sebentar lagi akan kesini karena yang mereka suruh tidak sukses dan tidak memberi kabar. Maka dari itu, Charles akan pergi ke klub mencari kenalannya untuk membantu kita dari teror gangster ini. Realized this one had succeeded. 吃了。 Whoa. Scene berpindah kepada Bruce dan Toke yang sedang di sebuah klub untuk mengenalkan bos Toke kepada Bruce. Sesampainya di ruangan bos, wanita ini bernama Mei. Dia adalah seorang pengedar narkoboy. Mei juga memberitahu Bruce, jika kamu ingin kerja di sini, kau harus menjual barang haram. Di sini, Mei menjelaskan bahwa narkoboy itu ibaratkan bayinya, dan jika Bruce ingin bergabung dengannya, dia harus menjaga bayi itu. Jika Bruce tidak becus menjaga bayinya, maka akan kena akibatnya. And how big a responsibility that is? Tibalah Charles di klub malam. Dia berencana mencari bantuan untuk pengamanan sang ibu. Charles berjalan untuk mencari kenalannya. Di depan ada seorang wanita mendorong Charles untuk ikut berjoget. Akan tetapi, dia tidak sengaja bersenggolan dengan Bruce. Dengan polosnya, Bruce malah menawari Charles barang haram. Apakah mau garam laknat, bola salju, tepung sagu, micin, atau apapun itu, barang haram saya punya. Charles yang mengetahui Bruce menjual narkoboy menarik Bruce ke tempat yang agak sepi dan berencana membawanya pulang. Bruce yang polos dan tidak mengenal Charles menganggapnya dia adalah polisi. Charles yang rudet dengan adiknya yang bodoh, polos, memberitahu bahwa dia adalah kakaknya. Akan tetapi, anak buah Mei malah menahan Charles dan menyetrumnya. Oh my god! Oh my god! Charles dan Bruce dibawa ke ruangan Mei. Charles memperkenalkan dirinya sebagai Charlesan, anggota keluarga triad yang berkecimpung di dunia hitam. Tentu saja Mei mengenal sebagai legenda hidup di dunia hitam. Mereka memanggilnya Cair Legsan karena pernah membunuh dengan kaki kursi pas umur Charles 14 tahun. Ayahnya adalah ketua Jade Dragon, triad terbesar di Taiwan yang sangat brutal dan bengis. Mereka siapkan putranya menjadi pembunuh pribadi ayahnya. Tapi ini adalah Los Angeles, beda dengan Taiwan. Mei tidak takut pada keluarga Big Sun. Lantas, Mei menyuruh anak buahnya menghajar Charles dengan menyandra Bruce. Akan tetapi, Charles adalah seorang kakak sejati dan tidak mudah untuk ditumbangkan. Scene berpindah ke jalan. Segerombolan orang menaiki motor yang ramah lingkungan, tepatnya motor listrik. Mereka mengarah ke klub malam tersebut, berhenti di sebuah bangunan, dan mereka memasang peledak. Kembali ke Charles, Mei yang tidak terima anak buahnya kalah dengan mudah, Mei pun melawan Charles. Tapi dari arah tembok, Mei yang tersadar ingin memastikan siapa orang-orang yang memakai helm itu, tapi sayangnya Mei tertembak dan kojor. Orang-orang itu masuk ke dalam mencari Charlesan dan tidak mengetahui bahwa Charlesan ada di depan mereka dan di balik reruntuhan tembok tersebut. Bruce yang tersadar mengetahui bahwa orang-orang itu mencari Charles, lalu Bruce mencoba membangunkan Charles dan membawanya keluar. Untungnya si Toke menjemput mereka dan mereka berdua dibawa pulang oleh Toke. Sesampainya di rumah, Bruce kaget melihat ibunya sedang menjadi tukang jagal dan Charles disuruh ganti baju untuk membantu ibunya. Sedangkan Bruce disuruh ke kamar untuk tidur karena besok harus ikut ujian. Mom? Too bad. You got a test tomorrow. Keesokan harinya Charles masih belum selesai menyacag orang yang dibunuhnya kemarin. Kemudian Bruce keluar dari kamarnya. Ia merasa mual melihat Charles memasukkan daging ke dalam koper tersebut. Tak lama dari itu, Toke datang membawa sebungkus churro atau cakwe dan Charles penasaran dengan makanan itu, langsung melahapnya. Terlihat Charles sangat menyukainya. Lalu Ibu Ellen memberikan sebuah alamat kepada Charles dan menyuruhnya mengantarkan mayat itu ke sebuah toko hewan biar mayat itu dimakan oleh hewan buas. Tapi sebelum ke sana, antarkan dulu Bruce ke kampus. Let's go.
Di jalan, Charles yang merasa ibunya terlalu mengistimewakan sang adik, alih-alih mengantar Bruce ke kampus, ia malah membawa Bruce ke alamat yang diberikan sang ibu. Sesampainya di tempat yang dituju, Charles menyuruh Bruce untuk mengantarkan koper itu. Bruce masuk ke sebuah toko hewan itu. Namun si pemilik tempat itu bersedia menerima koper tersebut jika Bruce mau mengantarkan seekor biawak ke sebuah tempat. Charles yang lagi menunggu Bruce, ia menyempatkan waktu untuk melihat ke Google resep pembuatan cemilan churro. Tak lama dari itu, Bruce keluar sambil membawa biawak. Charles yang bingung, kenapa kamu membawa hewan itu? Tidak banyak cincong, Charles mendatangi si pemilik toko dan langsung menghajar pemilik tempat itu. Setelah si pemilik toko ngejongkeng, Charles menanyakan apakah dia mengenal pria yang dibunuhnya sambil memperlihatkan babatok si pria itu. Pemilik mengatakan bahwa orang yang akan menerima biawak itu mungkin mengenali pria yang sudah kojor itu. Charles yang tidak punya pilihan lain menuruti si pemilik toko. Charles juga harus menghormati syarat saling bantu antar geng. Bruce bertanya, jadi kita harus membantu si paman pemilik toko itu? Ya, itu disebut guanxi. Jadi guanxi itu adalah kode etik kehormatan dalam bisnis dan juga hubungan antar geng. Kalau tidak menghargai kode itu, mereka tidak akan dipercaya. Si pemilik toko mau mereka menghargai kode itu karena mereka terikat aturan itu sebagai gangster Cina. Tradisi dan rasa hormat itu penting karena mereka dikelilingi pembunuh dan pencuri. Kalau tidak ada kode etik, maka bisa kacau. Scene berganti di klub malam yang dibom semalam. Polisi mulai menyelidiki kasus dan mengumpulkan barang bukti tersangka. Akan tetapi, dari arah jalan datang si eteh cantik yang bernama Alexis. Ia adalah seorang detektif dari kepolisian. Di sini Alexis menemui sebuah bukti atau kasus yang mengarah ke si Toke. Di rumah Toke yang sedang bersantai, ia didatangi polisi dan membawa Toke ke kantor untuk diinterogasi. Kembali kedua bersaudara, mereka telah sampai di rumah itu. Charles menyuruh Bruce untuk tetap di mobil. Charles masuk ke dalam dan menemui Babeh-Babeh. Akan tetapi si Babeh mengenali Charles dan si Babeh juga mengetahui bahwa Big Sun sedang berselisih dengan Sleepy Chen. Charles yang sedikit agak cuek dan tidak banyak omon-omon langsung ke intinya dan menanyakan tentang babatok yang dibawanya. Bruce yang lagi di mobil melihat kericuhan di luar. Bruce yang menyadari Charles dalam bahaya, ia segera menemui Charles. Bruce muncul dan memperingatkan mereka berdua. Namun sayangnya terlambat, orang-orang yang pakai kostum dinosaurus masuk ke ruangan dan menyerang Charles sama si Babe. Akan tetapi, si Babe harus kojor di tempat itu. Setelah keluar dari ruangan itu, Charles berlari dengan Bruce untuk keluar dari bahaya. Akan tetapi, panayagan si dinosaurus terus menyerang Charles. Charles yang sudah terbiasa baku hantam, dia dengan tenang membantai mereka. Beda halnya dengan Bruce yang culun, ia bisa menghindar dan lari. Mereka berdua akhirnya berhasil meloloskan diri. Sesudah membereskan mereka dan tidak lupa membawa kembali biawak karena gagal, Charles pun mengantar Bruce ke kampus. Kembali ke Toke yang sedang diinterogasi oleh Alexis. Alexis menyodorkan foto Charles dan Bruce kepada Toke. Alexis yang kepo tingkat akut menanyakan di mana keberadaan mereka berdua, terutama kamu yang telah menyelamatkan mereka dari ledakan. Toke yang gebloh memberitahu lokasi Bruce yang sedang di kampus. Alexis dan anak buahnya pun langsung bergegas ke kampus. Sementara di kampus, Charles menunggu Bruce bubar kuliah, lalu Charles menyempatkan membeli churro atau cakwe dan menanyakan resep pembuatan cemilan itu. Charles yang sedang asik berbincang, tiba-tiba polisi datang dan memanggil Charles. Tak disangka ternyata dia mengenal Charles. Ternyata Alexis teman kecil Charles ketika masih berada di Taipei. Saat rekan Alexis menanyakan isi tas ke Charles, Charles menjawab ini adalah wig. Di sisi lain, Bruce yang sedang di kelas melihat ke jendela bahwa Charles dalam bahaya dan ditodong tester gun oleh security. Namun inilah yang terjadi. This is school.
Ya, tiba-tiba para mahasiswa paburisat atau ketakutan dan lari melihat seekor biawak di taman itu. Ini adalah trik yang dilakukan Bruce untuk mengeluarkan Charles dari situasi genting. Bruce dan Charles akhirnya bisa kabur dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, sang ibu memarahi Charles atas keributan yang ditimbulkannya hari ini. Ibunya juga menyuruh Bruce untuk masuk ke kamar dan tidur. Ibu Ellen juga memberitahu kepada Charles, ibu sudah mendatangi semua toko sepatu. Yang tepatnya, Ibu Ellen menyelidiki pria yang memakai sepatu yang menyerang Charles di rumah ini. Sang ibu juga sudah mendapatkan alamatnya dan memperlihatkan alamat itu ke Charles. Sang ibu mengingatkan, ini bukan tanggung jawabmu saja, ibu juga harus melindungi keluarga ini. Saat Charles menaruh babatok itu di dalam kulkas, pria itu menggunakan ikat rambut yang sama persis pas kejadian di Taipei saat sebelum penembakan ayahnya. Charles mengingat kejadian itu. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Charles pun sudah siap dengan pakakasnya. Namun ternyata itu adalah Alexis yang mendatangi kediaman Charles. Di sini Alexis ingin menyapa ibu Charles, namun Charles tidak memperbolehkannya karena Charles merasa takut bahwa Alexis ini adalah seorang polisi. Namun Alexis mengatakan bahwa dirinya bukan polisi, melainkan wakil jaksa wilayah. Alexis datang ke rumah Charles mengatakan bahwa Charles dan Bruce terlihat di klub malam sebelum terjadi keributan malam itu. Dia berusaha menanyakan apa yang terjadi karena banyak korban pada malam itu. Di sini Charles cuma bisa ngeles, namun sebenarnya Alexis sudah mengetahui bahwa keluarga Charles ini adalah gangster. Alexis memberikan nomor HP-nya dan mengatakan bahwa dia akan menghubungi Charles secepatnya. See you around. Esok paginya di kampus, Bruce dan teman wanitanya yang bernama Grace, mereka berdua sedang ngobrol tentang pertunjukan improvisasi. Namun tiba-tiba Bruce melihat seorang wanita baragajul yang penuh tato. Wanita itu melihat Bruce dengan serius dan penuh amarah. Bruce yang panik mencoba keluar dari kampus. Akan tetapi Bruce dipergoki oleh wanita itu dan membawa Bruce entah kemana. Scene berpindah kepada Ibu Ellen setelah ia berhasil mendapatkan alamat anggota gangster. Dengan tekad yang bulat, ia mengunjungi rumah anggota gangster yang telah menyerang Charles dengan menyamar sebagai seorang tukang bersih-bersih. Tak lama setelahnya, saat ia mencapai sebuah kamar, Ibu Ellen terkejut melihat coretan di dinding yang bertuliskan, membasmi kejahatan harus menyeluruh. Saat ia tercengang dengan tulisan itu, mata Ibu Ellen terpaku pada sebuah gelang berwarna merah. Ia yakin gelang ini memiliki keterkaitan dengan anggota gangster yang dicarinya. Dengan cepat, Ibu Ellen mengambil gelang itu dan menyadari bahwa ini adalah petunjuk penting dalam penyelidikannya. Namun sebelum ia bisa keluar dari kamar, tiba-tiba seorang pria masuk ke dalam rumah. Dengan cepat, Ibu Ellen menyadari bahwa pria itu adalah komplotan gangster yang menyerang Charles, dan ia terkejut melihat bahwa pria itu memakai gelang yang persis mirip dengan yang baru saja ditemukannya. Merasa terancam, Ibu Ellen tidak berpikir panjang. Dengan kecerdasannya, ia berteriak seolah-olah di rumah itu sedang terjadi kekacauan. Pria itu pun terkejut dan panik, segera melarikan diri. Itulah yang disebut sebagai the power of mama. Scene beralih ke rumah di mana Charles tengah sibuk mempraktekkan resep churro yang baru saja diajarkan oleh tukang dagang churro di kampus. Tiba-tiba Yuan menelpon menanyakan tentang keadaan ibu dan adiknya. Tanpa ragu, Charles memberi jawaban yang tidak mengkhawatirkannya, menyatakan bahwa mereka baik-baik saja. Dan seperti biasa, adiknya masih polos dan tidak menyadari bahwa keluarganya adalah anggota gangster terkenal di Taiwan. Charles bertanya tentang ayahnya. Yuan memberitahukan bahwa ayahnya masih koma dan tidak pakai titik. Charles memberitahu Yuan tentang anggota Sleepy Chen yang berkomplot dengan grup yang menggunakan gelang merah. Bahkan anak-anak gelang merah terus mengganggu dan menciptakan kericuhan. Merasa risih dengan kelakuan geng gelang merah, Charles memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia memerintahkan anak buahnya Bot Darah dan Xing untuk dikirim ke Amerika Serikat. Selain itu, Charles meminta bantuan Yuan untuk menjalin perdamaian dengan Sleepy Chen dan meminta agar Yuan segera memberitahu ketua tertingginya untuk datang ke Los Angeles. Charles ingin bertemu untuk mencari jalan damai di antara mereka. Namun Yuan menolak karena Sleepy Chen sedang memperluas wilayahnya sehingga damai sepertinya tidak mungkin. Namun Charles bersikeras untuk mencoba menyelesaikan masalah secara damai dan mengancam akan membawa Sleepy Chen ke sini dengan cara kekerasan jika perlu. Dan ia juga tidak lupa menakal babatok yang sebelumnya dimasukkan ke dalam kulkas.
Berpindah ke Bruce yang sedang disandra bersama Toke, mereka berdua diculik oleh seorang wanita cantik bernama Jun. Ternyata Jun adalah adik dari Mei yang disebutkan sebelumnya. Dengan penuh kebingungan, Jun menanyakan kepada Bruce mengapa kakaknya dibunuh. Bruce yang canggung dan polos mencoba menjelaskan bahwa itu bukanlah pembunuhan, melainkan kecelakaan. Dia juga tidak mengetahui bahwa klub malam tersebut akan dibom oleh sekelompok geng yang tidak dikenal. Meskipun Bruce mencoba memberikan penjelasan yang jujur, Jun tetap tidak percaya dan mulai meragukan alibinya. Selain itu, Jun menanyakan keberadaan kakak Bruce. Bruce yang terkejut dengan pertanyaan itu mengaku tidak memiliki informasi mengenai keberadaan kakaknya. Namun, ketegasan Jun dalam menyelidiki kebenaran membuat situasi semakin tegang di dalam ruangan itu. He just happened to be there. Then tell me where your brother is. Charles is in Bakersfield! Setelah mendapatkan alamat keberadaan Charles, Jun segera meluncur untuk mendatangi Charles. Ketika Jun pergi, Bruce bingung bagaimana wanita itu bisa tahu bahwa dia berada di kampus. Toke yang mendengar kebingungan Bruce akhirnya mengakui bahwa dialah yang memberitahu Jun tentang keberadaan Bruce karena Jun mengancam Toke. Bruce tidak mempermasalahkan hal itu kepada Toke, tetapi ia memberitahu Toke bahwa dia memberikan alamat palsu kepada Jun. Mereka berdua punya waktu 30 menit untuk kabur dari tempat itu sebelum Jun menyadari kebohongan mereka. Dengan cepat, mereka merencanakan strategi pelarian mereka sambil memanfaatkan waktu yang ada. Scene beralih ke Charles dan ibunya yang berada di kampus untuk menjemput Bruce. Ibunya merasa cemas dan takut akan keadaan anaknya. Setelah bertemu dengan seorang dosen bernama Pak Janggar, mereka mendapatkan informasi bahwa Bruce sejak awal jam kuliah tidak pernah masuk. Pak Janggar juga menyampaikan bahwa kebiasaan seperti itu sudah biasa bagi Bruce yang sering masuk kelas seenaknya. Setelah Pak Janggar pergi, Grace mendekati ibu dan Charles. Grace memberitahu bahwa pagi tadi Bruce berada di kelas bersamanya, namun tiba-tiba Bruce terlihat panik dan ketakutan, lalu secara mendadak ia langsung melarikan diri. Grace juga melaporkan bahwa dia melihat Bruce didorong ke dalam mobil oleh seorang wanita bertato dari jendela kelas. Setelah mengetahui informasi tersebut, ibu Charles menyadari siapa yang mungkin menculik Bruce dan siapa yang bisa membantu mereka dalam pencariannya. Mereka berdua pergi ke suatu tempat, dan saat tiba di lokasi yang dituju, Charles kaget melihat tempat itu dipenuhi oleh para emak-emak yang sedang bermain juned. Anjing. Sedikit di luar Nurul ya guys, biasanya emak-emak berkumpul untuk arisan gitu, namun kali ini terasa agak ekstrim. Charles kesal kepada ibunya karena merasa mama ini hanya tukang gosip dan bukan mata-mata yang handal. Ibunya membenarkan pendapat Charles, tetapi juga menjelaskan bahwa seringkali informasi yang didapatkan melalui gosip bisa lebih cepat dan akurat, walaupun terkadang sedikit dibesar-besarkan. Setelah itu, mereka bermain mahjong dan Ibu Ellen mulai berbicara tentang klub malam yang dibom. Dan para ibu yang sedang bermain mahjong langsung memberikan informasi bahwa yang meninggal di klub malam itu adalah seorang pengedar narkoboy yang dikenal sebagai Bangau Putih alias si Mei yang selalu bersama adiknya yaitu si Jun. Tidak hanya itu, ibu penjudi juga menyebutkan bahwa bandar atau pemasok barang haram tersebut adalah pemilik restoran Cina bernama Tony Tang. Dan restoran itu dikenal dengan nama restoran makanan laut nomor 1 yang terletak di kota Alhambra. Setelah mendapatkan informasi itu, Ibu Charles langsung bergegas dan menyuruh Charles untuk menunggu di tempat tersebut dan bermain mahjong. Namun sebelum pergi, ibu penjudi memberitahu Charles bahwa dia tidak peka terhadap wanita dan harus belajar untuk mendengarkan wanita dengan lebih baik. Dengan perintah tersebut, Charles kemudian memutuskan untuk mengikuti ibunya. Tony Tang. You should stay and play another hand. She tell you to follow her. Tibalah di restoran yang dituju, mereka berdua bekerja sama. Charles pergi ke belakang restoran untuk mencari tentang keberadaan Bangau Putih. Sementara ibunya masuk melalui pintu depan dan bertemu dengan pemilik restoran, Tony Tang. Ibu Ellen langsung menanyakan tentang aktivitas narkoboy kepada Tony. Tony yang terkejut dan terlihat terdiam sejenak. Namun Tony kemudian mengajak Ibu Ellen ke ruangannya. Saat mereka berjalan, Ibu Ellen memperhatikan setiap detail untuk memastikan apakah Tony benar-benar bandar atau tidak.
Saat tiba di ruangan Tony, Ibu Ellen melihat dari CCTV bahwa Charles sedang berhadapan dengan para anak buah Tony. Dengan cepat Ibu Ellen mengalihkan perhatian Tony dari CCTV agar dia tetap berbicara dengannya. Gee, does have an effect on most people. Trying to find the white cranes. Else, you've come to the wrong place. The address of the warehouse, the White Cranes. Setelah mendapatkan informasi tentang Bangu Putih, Charles dan ibunya memutuskan untuk berpisah. Charles akan pergi menjemput adiknya yang disandra, sementara ibunya akan mencari tempat tinggal yang aman karena mereka bertiga sudah tidak aman lagi jika tetap tinggal di rumah itu. Ibunya juga memberikan pesan kepada Charles untuk segera membawa adiknya karena adiknya itu adalah segalanya baginya. Mendengar kata-kata itu, Charles merasa tersentuh dan membiarkan dirinya melamun sejenak. Kembali ke June dan Bruce, June menyadari bahwa alamat yang diberikan oleh Bruce adalah bohong. Dia juga menyadari bahwa Bruce adalah seorang anak yang pendiam dan kutu buku. June bertanya tentang Charles Sun, tetapi Bruce tidak tahu apa-apa. June menjadi semakin kasar dan mengancam Bruce bahwa jika dia tidak memberitahukan keberadaan kakaknya, maka tato penisnya akan jadi. Saat June menempelkan contoh tato di tarang Bruce, tiba-tiba Toke berteriak nama Charles. June segera keluar ruangan dan bertemu dengan Charles. Tanpa ragu, June menarik rambutnya dan bersiap untuk bertarung. Namun sebelum pertarungan dimulai, tiba-tiba... Come on, man. Motivation. Ya, si culun Bruce keluar dan berlari. Bruce menjelaskan tentang kejadian kematian May yang sebenarnya. Tidak ada yang mau ngebunuh May, tapi ada yang mau ngebunuh Charles. Sleepy Chen, dia musuh bebuyutan keluarga kami. May mati karena Sleepy Chen mengincar Charles. Setelah mendengar itu, June yang kesal merabut tato Bruce yang ada di jidatnya. Di rumah, Bruce langsung mendekati ibunya. Ibu Ellen dengan cepat mengobati luka parah di jempol Toke. Saat duduk di meja, Bruce bertanya tentang rumah itu, dan ibunya menjelaskan bahwa rumah itu adalah rumah temannya, Bibi Rebecca, yang sedang berlayar ke Italia. Charles merasa cemburu melihat betapa ibunya sangat perhatian terhadap adiknya, namun June dengan bijaknya mengingatkan bahwa yang tertua selalu dihormati dan tidak selalu disayangi. Always gets the most respect and the least love. Bruce memperkenalkan June kepada ibunya dan mereka pun makan bersama. June membantu Ibu Ellen memasak dan sambil itu dia memberi peringatan kepada Ibu Ellen untuk berhati-hati dengan Bruce karena kepercayaan dirinya yang berlebihan bisa membahayakan mereka semua. Mendengar itu, Ibu Ellen memandang Bruce dengan tatapan yang penuh perhatian dan juga keprihatinan. It's enough to get us all killed. Setelah selesai makan, mereka bertiga berbincang tentang gelang merah. June tidak tahu arti dari gelang merah tersebut, tapi dia menceritakan bahwa 2 minggu lalu ada seorang lelaki yang meminta untuk ditato olehnya dan mengenakan gelang merah itu. Saat Charles bertanya apa yang ingin ditato oleh lelaki tersebut, dan June menjawab bahwa lelaki itu ingin ditato dengan sebuah prasa di lengannya atau semacam tulisan Cina yang artinya basmi seluruh kejahatan. On his forearm. No one I know. Ibu Ellen menambahkan bahwa tulisan itu sama dengan yang ada di dinding apartemen si raksasa, orang yang menyerang Charles ketika ia pertama kali tiba di AS. Charles terkejut dan bertanya kepada ibunya kapan ia pergi ke apartemen si raksasa. Ibu Ellen menjawab bahwa itu terjadi tadi siang. Ibu Ellen juga bertanya kepada June apakah orang-orang pita merah itu pemain lama, namun June menjawab bahwa menurut pengetahuannya mereka bukan pemain lama. Charles menjelaskan bahwa mereka adalah orang baru dengan semboyan aneh, serangan yang canggih dan terkoordinasi. Dalam hitungan bulan, semua orang menjadi takut kepada mereka. Charles kemudian bertanya tentang apa yang sedang dilakukan oleh Sleepy Chen. Ibu Ellen menyatakan bahwa mereka masih belum tahu apakah benar-benar Sleepy Chen yang menjadi dalangnya. Ibu Ellen juga menceritakan bahwa ia telah bertemu dengan Tony Tang, pemilik restoran, saat Charles mengurus anak buah Tony. Ibu Ellen telah menyelidiki operasinya, dan meskipun Tony mungkin berpura-pura bodoh di depannya, namun sepertinya dia memiliki pangkat yang tinggi. Mereka memiliki banyak pintu masuk, pengawasan, dan pegawai bersenjata. Istri pertama ayahnya sepupunya Sleepy Chen, dan mereka mengelola kasino bawah tanah bersama-sama. Charles menjawab bahwa sang Rolodex beraksi. Nah, Rolodex itu sebutan para gangster triad untuk ibunya yang sangat jauh dalam melacak, menemukan informasi, mengatur strategi, dan pokoknya tek-tek bengek lainnya. Dan dengan spontan, Charles ingin membantai Tony malam itu juga.
Namun, Jun menolak keinginan Charles dan menyatakan bahwa dia akan mengurus komplotan Tony sendiri yang bertanggung jawab atas kematian kakak Mei. Ibu Ellen juga setuju dengan rencana Jun dan menegaskan bahwa jika Charles ingin Sleepy Chen datang kemari, maka Jun harus membuat kehebohan dengan kematian Tony yang harus menjadi legenda. Sehingga Sleepy Chen terpaksa muncul untuk menjaga harga dirinya. If you want Sleepy Chen to come here, that has to be legendary. He works for the man who killed my sister. Charles setuju, namun dengan syarat bahwa jika Jun sudah menyelesaikan tugasnya, dia harus pergi bersembunyi. Charles menyadari bahwa konsekuensi dari rencana ini akan sangat berbahaya jika Sleepy Chen mengetahui bahwa Jun adalah orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan saudaranya. But make sure you lay low after. She has to make a spectacle of it. Sleepy Chen finds out that you killed his man. Pagi harinya, Charles menelpon Alexis yang berada di kantor. Charles menyuruh Alexis untuk pergi ke restoran di Alhambra karena ada informasi penting di sana. Meskipun awalnya enggan berbicara dengan polisi, Alexis akhirnya setuju. Dan sampai di sana, ia menemukan bahwa ada kasus pembunuhan. Tidak hanya itu, Alexis juga menyuruh rekannya untuk menyelidiki hubungan pria yang dicurigai ini dengan triad dari Taiwan. These triads. Can you bag these up? Kembali ke keluarga Sun, tibalah Bot dan Sing di AS. Mereka semua sedang makan dan berbincang. Setelah beres makan, mereka berempat, Charles, Ibu Ellen, Bot, dan Sing, membahas rencana pertemuan dengan Sleepy Chen dan keluarga Sun. Bot Darah menyampaikan bahwa Sleepy Chen datang ke AS karena tindakan Charles yang membunuh Tony di LA. Charles juga menyadari bahwa Sleepy Chen adalah salah satu anggota triad yang paling berbahaya, dan pertemuan ini menjadi momen bersejarah yang belum pernah terjadi dalam 20 tahun terakhir. Ibu Ellen mengingatkan mereka semua untuk tidak melakukan hal-hal yang aneh dalam pertemuan tersebut. Sing kemudian meminta maaf kepada Ibu Ellen karena memotong perkataannya dan menyatakan bahwa Ibu Ellen sebaiknya tidak ikut dalam pertemuan tersebut karena Sleepy Chen mungkin datang ke AS untuk mengincar Ibu Ellen. Mendengar itu, Charles bersumpah bahwa siapapun yang mengincar ibunya harus menghadapi dirinya. And that wants to get to my mother has to go through me. Down to the last detail. Bot menyarankan tempat pertemuan yang harus netral, di dalam ruangan, dalam gedung terpisah, dengan banyak pintu keluar, dan semuanya harus diatur dengan sangat rapi. Attached building at least 300 feet from the next building. Proven likes to blow shit up. Bruce memberikan saran tentang tempat yang tepat untuk pertemuan tersebut, yaitu sebuah spa atau sauna yang buka 24 jam. Ia menjelaskan bahwa tempat tersebut memungkinkan pengunjung hanya mengenakan pakaian santai, sehingga akan sulit bagi anggota geng lainnya untuk menyembunyikan senjata. Setelah Bot Darah mencari informasi tentang tempat tersebut, ia menyetujui rencana itu. Namun, Toke ingin ikut bergabung dengan anggota geng Triad. Ia menyarankan bahwa semua karyawan di tempat tersebut adalah teman Toke, sehingga Toke dapat mengatur pertemuan tersebut dan memastikan keselamatan semua orang. Ibu Ellen setuju dengan saran Toke dan meminta Toke untuk membooking tempat itu keesokan harinya. Sementara itu, Sing mendapat kabar bahwa Sleepy Chen sudah mendarat di LA. It's from Sleepy Sun. Landed in LA. Scene berpindah kepada polisi termasuk Alexis mulai menyelidiki asal-usul kematian Tony. Alexis menemukan gelang merah dan mendapatkan kode QRIS di gelang tersebut yang ternyata mengarah ke grup chattingan Sleepy Chen. Alexis mengetahui tentang pertemuan antara kedua gangster terbesar yang ada di Taiwan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Alexis mengontak rekan-rekannya. To the network, there's something happening at Cosmo. Kembali ke Charles dan Toke, mereka menemui anggota geng Korea yang memiliki perusahaan spa atau sauna, namun mereka ditolak oleh bos geng Korea tersebut. Kemudian, anak kandung Sleepy Chen yaitu Drowsy muncul di tempat tersebut. Charles dan Drowsy akhirnya bekerja sama untuk meminta geng Korea menyediakan tempat pertemuan yang netral. Namun, geng Korea meminta jaminan orang untuk tetap di tempat tersebut dan Charles menawarkan Toke sebagai jaminan. In case things go bullshit. One human collateral. You can have him. Yes, perfect. Setelah beres dengan hal itu, Drowsy dan Charles berbincang tentang persetujuan pertemuan. Drowsy menolak kehadiran perempuan dalam pertemuan tersebut termasuk Ibu Ayla. Charles kembali ke rumah dan memberitahu ibunya tentang keinginan Drowsy. Charles juga menyetujui pendapat Sing bahwa ibunya tidak boleh hadir dalam pertemuan tersebut. Maybe Sing was right. Such a historic meeting.
Tibalah pertemuan antara geng Jade Dragon dan Sleepy Chen akan dimulai. Bruce yang panik meminta Charles agar tidak ada kericuhan. Charles menenangkan Bruce dan menghampiri Bot dan berkata, jika ada masalah di tempat ini, jagain Bruce dan ibu saya. Setelah itu, Charles dan Bot bersiap-siap untuk pertemuan, namun Bruce tiba-tiba diculik oleh seorang yang misterius. Sesampainya di tempat pertemuan, Charles bertemu dengan Drowsy. Drowsy menyuruh Charles bertemu dengan Sleepy Chen dan memberikan HP kepada Charles. Charles melihat ke belakang. Charles kaget tidak melihat Bruce. Charles yang kesal sama Drowsy bertanya, di mana adikku? Drowsy yang polontong, ia menjawab, adikmu baik-baik saja kalau kamu ikuti perintahku. New rules. If you do what I say. Tibalah Bruce di hadapan Sleepy Chen. Bruce yang ketakutan diberi HP oleh anak buah Sleepy Chen. Ternyata HP tersebut disambungkan dengan Charles yang berada di ruangan berbeda. Charles senang mendengar suara Bruce melalui telepon tersebut. Saat Charles menyadari bahwa Bruce ketakutan, ia mulai menenangkannya dan bertanya, kamu ada di mana? Bruce menjawab, aku berada di ruangan Sleepy Chen. Bruce yang geblah-gebloh, ia malah ngeripiu badan Sleepy Chen. Charles, kau dengar aku kan? Kelihatannya Sleepy Chen udah tua dan kelihatannya dia ngantuk. He does look kind of sleepy. He's got great neck muscles. God damn it, Bruce. Why would it be? Sleepy Chen lalu menjelaskan tentang persetujuan damai antara dua geng. Sleepy Chen memberitahu bahwa musuh kita sama dan kita harus melawan bersama-sama. Di sini Bruce kurang ngerti bahasa Mandarin. Dengan polosnya, ia menyampaikan kepada Charles tentang dua telur ayahnya. Namun tiba-tiba, seorang gangster menyerang Sleepy Chen dan Sleepy Chen pun kojor. Ball? Bruce! Eggs! Dad. Bruce? Situasi menjadi kacau. Charles memutuskan untuk mencari Bruce dan saat menemukannya, ia melihat Sleepy Chen yang sudah kojor. Charles pun membasmi para pemberontak dan menyelamatkan Bruce. Charles menyuruh Bruce untuk mencari Bot dan keluar dari sini bersama Bot. Go to Blood Boost now! Sementara itu, Bruce dan Bot berjuang melawan anggota geng yang menyerang mereka. Bruce yang agak gebloh dalam bertarung bekerja sama dengan Bot darah. Di sisi lain, Sing juga berjuang melawan serangan dan menunjukkan keahliannya dalam bela diri yang lincah. Kembali ke Charles dan Drowsy, mereka menghadapi seorang pria bertopeng yang kabur dari tempat pertemuan. Setelah mengalahkannya, mereka menginterogasinya. Who do you work for? Namun pria itu memegang granat dan mengatakan memusnahkan kejahatan harus menyeluruh. Dia pun memeluk Drowsy dan ngebeleduk.